Mereka yang mempunyai mental pemenang, mereka cenderung merasa lebih yakin dan pasti bahwa apapun yang mereka inginkan bisa diwujudkan asal mereka mau fokus, bekerja keras, dan cerdas. Di tengah pandemi COVID-19 yang tengah melanda dunia ini, dan sepertinya belum ada tanda-tanda akan segera berakhir, muncul satu fenomena yang sepertinya tidak masuk akal, yaitu kenyataan bahwa mereka yang kaya justru bertambah kaya, dan yang miskin semakin terpuruk dalam kemiskinannya. Mengapa ini bisa terjadi? Perbedaan apa yang membedakan antara mereka yang semakin kaya dan mereka yang terpuruk dalam kemiskinannya? Menurut Anthony Robbins, ada satu kata yang menentukan keberhasilan seseorang dalam meraih apapun yang mereka inginkan. Kata tersebut adalah kepastian. Ya, yang membedakan seseorang melakukan tindakan atau tidak hanya satu kata, kepastian. Ketika Anda merasa yakin bahwa tindakan yang Anda lakukan itu akan membawa hasil seperti yang Anda harapkan, dan itu akan membawa perubahan ke arah yang lebih baik, tentunya Anda akan melakukan dengan sungguh-sungguh, dengan sepenuh hati. Tetapi ketika Anda berpikir sebaliknya, ketika Anda berpikir bahwa tindakan yang akan Anda lakukan itu tidak membawa hasil apapun, tentunya Anda juga tidak akan melakukan apapun. Dan berada di tengah keraguan di antara keduanya, apakah tindakan ini membawa hasil apa tidak, ini justru yang akan membawa Anda kepada jurang kegagalan. Perbedaan tingkat keyakinan inilah sebenarnya yang melatar belakangi munculnya fenomena yang kaya semakin kaya dan yang miskin tambah miskin. Mereka yang mempunyai mental pemenang, mereka cenderung merasa lebih yakin dan pasti bahwa apapun yang mereka inginkan bisa diwujudkan asal mereka mau fokus, bekerja keras, dan cerdas. Tetapi sebaliknya, mereka kaum pecundang, mereka cenderung kalah sebelum bertanding. Mereka merasa tidak yakin usahanya akan membawa hasil seperti yang diharapkan. Dan mereka mempunyai banyak alasan untuk tidak melakukan apapun. Orang miskin makin miskin karena seluruh hati dan pikirannya dipenuhi oleh perasaan tidak mampu, perasaan tidak punya. Mereka punya pola pikir bahwa menjadi kaya itu bukan hak mereka. Mereka merasa terlahir sebagai orang miskin. Dan mereka berhenti berpikir bagaimana mendapatkan kekayaan yang berkah dan melimpah. Sebaliknya, orang kaya makin kaya karena seluruh hati dan pikirannya dipenuhi oleh kekayaan yang mereka miliki. Mereka tidak pernah berhenti memikirkan tidak hanya bagaimana mempertahankan kekayaan yang mereka miliki, tetapi bagaimana mengembangkannya secara maksimal. Dan jika ternyata mereka juga ahli syukur, maka otomatis hukum tarik menarik akan bekerja. Saya menyebutnya sebagai money magnet. Keberhasilan yang pertama akan diikuti oleh keberhasilan berikutnya, sehingga kekayaan mereka akan bertambah dan terus bertambah. Satu hal penting yang perlu Anda sadari yaitu bahwa potensi yang Anda gunakan, tindakan yang Anda lakukan, dan hasil yang Anda peroleh itu merupakan bagian tak terpisahkan dari proses dinamik yang dimulai dengan keyakinan atau pola pikir yang Anda miliki. Dan proses dinamik ini bisa membawa Anda kepada puncak kejayaan, harta yang melimpah, tetapi sebaliknya juga bisa membawa Anda kepada jurang kegagalan, jurang kemiskinan. Proses dinamik ini bisa saya gambarkan sebagai berikut. Bisa Anda lihat di layar. Ada 4 buah kotak yang saling berhubungan. Kotak tersebut saya namakan sebagai potensi, tindakan, hasil,
dan keyakinan. Misalkan saja seseorang merasa ditakdirkan sebagai orang miskin. Ia mengatakan pada dirinya sendiri bahwa ia tidak layak menjadi kaya. Kalau pikiran Anda dipenuhi oleh pengharapan akan kegagalan, kira-kira seberapa besar kemampuan atau potensi yang akan Anda gunakan untuk meraih sukses? Tidak banyak. Anda telah memberi sinyal ke otak Anda sendiri bahwa akan terjadi kegagalan. Anda bisa bayangkan tindakan macam apakah yang Anda lakukan untuk meraih sukses? Akankah Anda bertindak sungguh-sungguh? Akankah Anda bertindak dengan penuh percaya diri, tangguh, dan mampu bertahan dalam segala macam kesulitan? Akankah Anda akan menggunakan segala kemampuan terbaik yang Anda miliki? Tampaknya sama sekali tidak. Kalau Anda memang percaya akan terjadi kegagalan, mengapa harus bersusah payah? Jadi Anda memulainya dengan sistem keyakinan yang menekankan kepada perasaan tidak berdaya. Anda underestimate terhadap potensi luar biasa yang Anda miliki. Anda hanya menggunakan sedikit potensi yang Anda miliki. Anda bertindak dengan setengah hati. Anda bertindak dengan coba-coba. Lalu macam apakah hasil yang akan Anda dapatkan? Tentu saja hasilnya buruk. Bahkan bisa jadi nol besar. Lalu apa pengaruhnya terhadap keyakinan yang Anda miliki? Tentu saja ini akan membuat perasaan negatif Anda bertambah, bahwa Anda memang ditakdirkan sebagai orang miskin, dan proses dinamik ini akan terus berlanjut. Apa yang kita miliki adalah spiral ke bawah. Kegagalan yang satu akan membawa kegagalan yang berikutnya. Yang miskin tambah miskin. Lalu bagaimana kalau sebaliknya? Anda punya pengharapan yang besar bahwa Anda punya kemampuan untuk meraih sukses, bahwa Anda sangat-sangat layak untuk mendapatkan kekayaan yang melimpah, bahwa Anda sangat layak dan pantas mendapatkan apapun yang Anda inginkan. Anda begitu termotivasi, Anda begitu percaya diri. Lalu dengan kondisi seperti ini, kira-kira seberapa besar potensi atau kemampuan yang akan Anda gunakan? Tentu saja Anda akan menggunakan potensi yang Anda miliki semaksimal mungkin. Dan Anda akan bertindak dengan sungguh-sungguh. Anda akan bertindak dengan sepenuh hati. Lalu jika Anda melakukan tindakan yang luar biasa ini, kira-kira gimana hasilnya? Tentu saja hasilnya akan sangat-sangat baik. Dan dengan hasil yang sangat-sangat baik ini, tentu saja keyakinan Anda akan semakin meningkat. Anda semakin yakin bahwa Anda punya kemampuan untuk menghasilkan uang yang lebih besar lagi. Dan sekarang Anda menjadi jauh lebih kuat, jauh lebih yakin. Anda akan menggunakan potensi yang Anda miliki lebih besar lagi. Anda akan bertindak lebih sungguh-sungguh lagi. Anda akan bertindak secara going extra mile, yaitu melakukan tindakan yang orang kebanyakan tidak mau melakukannya. Anda akan bertindak lebih daripada yang dituntut, dan hasilnya pun akan semakin luar biasa. Dan di sini proses dinamik akan terus berjalan. Akan terjadi lingkaran keberhasilan yang semakin membesar. Terjadi lingkaran spiral ke atas. Itulah mengapa yang kaya semakin kaya. Sekarang Anda tentunya telah paham mengapa orang yang kaya semakin kaya dan yang miskin tambah miskin. Dan khusus bagi Anda yang saat ini masih terjebak dalam lingkaran kemiskinan, ada satu pertanyaan mendasar yang mesti Anda jawab, yaitu apa yang mesti Anda lakukan untuk mengubah mindset Anda yang saat ini mempunyai mindset sebagai orang miskin, berubah memiliki mindset sebagai orang kaya yang memiliki mental pemenang, yang mana mindset ini akan membawa Anda kepada puncak kejayaan, yang akan membawa Anda memiliki kekayaan yang melimpah-limpah. Pertama-tama Anda harus meyakini bahwa sukses sejati itu akan datang ketika Anda mempunyai kesadaran bahwa mindset atau pola pikir yang Anda miliki saat ini adalah suatu pilihan. Anda bisa memilih mindset yang membatasi atau mendukung keberhasilan Anda. Dan rahasianya adalah Anda harus memilih keyakinan-keyakinan yang akan mendukung Anda meraih sukses dan membuang jauh-jauh pikiran-pikiran negatif yang hanya akan menghambat Anda menuju sukses. Dan kunci utama agar manet bekerja untuk Anda, maka Anda harus benar-benar merasa layak, benar-benar merasa pantas mendapatkan apapun yang Anda inginkan, mendapatkan kekayaan yang melimpah-limpah. Mengapa?
Karena sejatinya mental pemenang itu telah ada di dalam jiwa Anda. Anda dilahirkan ke dunia ini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, telah dibekali dengan paket kesuksesannya masing-masing. Teman-teman sekalian, cara yang paling efektif untuk mengubah keyakinan Anda adalah dengan membayangkan dalam pikiran Anda bahwa apa yang Anda inginkan di masa mendatang, Anda telah meraihnya saat ini. Saya menyebutnya sebagai merasakan hasil terlebih dahulu. Misalkan Anda ingin mendapatkan uang 100 juta rupiah di akhir tahun, maka Anda harus bisa membayangkan bahwa uang tersebut telah Anda raih saat ini. Dan jika Anda tidak bisa membayangkan telah meraihnya saat ini, maka Anda juga tidak akan pernah bisa meraih dalam wujud fisiknya. Dan dengan terus memikirkan dan membayangkan bahwa keinginan Anda tersebut telah Anda capai saat ini, maka ini akan membangunkan hasad-hasad di dalam diri Anda. Dan ketika hasad-hasad tersebut bertumbuh semakin besar, maka ide-ide pun juga akan terus bermunculan bagaimana mewujudkannya. Jika Anda begitu menginginkan sesuatu, rasakanlah sesuatu itu dalam hati dan jiwa Anda, dan Anda hampir pasti akan memperolehnya. Mengapa? Karena hasrat Anda itu sebagai kekuatan yang akan mendorong Anda terus maju meraih impian-impian Anda. Sekarang saya menantang Anda untuk menggunakan segala potensi sejati yang Anda miliki sampai batas maksimal untuk membuat perubahan dalam hidup Anda, untuk meraih mimpi-mimpi Anda yang tertunda, untuk menjadi seseorang yang benar-benar Anda inginkan. Tingkatkan standar hidup Anda, perkuat keyakinan positif yang mendukung, dan buang jauh-jauh keyakinan negatif yang hanya akan menghambat langkah Anda menuju puncak sukses. Dan saya doakan Anda semua selalu dinaungi oleh keberuntungan dan memperoleh kekayaan yang melimpah-limpah.